Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Di sini kita akan mempresentasikan tentang penolakan RUU KUHP dalam perspektif hukum Islam. Dan kita berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan Devin Rai, Daniel Jefferson Simandulang, Setal Farid Basit, M. Faras Fauzan, Anggoro Mitro Galvano, dan Jenter Franciscus. 1. Hukum adat. Dalam RUU KUHP yang membahas tentang hukum adat, ada yang menjadi kontroversi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara yang dimana setiap daerah memiliki adat istiadat tersendiri. Apabila hukum adat diadopsi menjadi undang-undang, maka secara tidak langsung menghilangkan fakta bahwa hukum adat ada sebelum negara ada. 2. Kebebasan berpendapat atau pers. Dalam RUU KUHP, hal ini menjadi kontroversi karena undang-undang ini menghilangkan sifat mengkritik atau menghujat presiden yang menurut pandangan para ahli hukum, ini merupakan sikap kekecewaan rakyat terhadap presidennya. Dalam perspektif hukum Islam adalah sebagaimana diterangkan dalam beberapa pendapat ahli hukum, jika presiden melakukan hal yang salah, maka harus diingatkan oleh rakyatnya dengan penyampaian bentuk kritikan. Mengingat kritik berbeda dengan memusuhi, memerangi, ataupun dalam artian membenci. Yang ketiga, memelihara hewan. Memelihara hewan yang tidak dalam pengawasan membahayakan bisa dipidanakan. Dalam hal ini, masyarakat atau perorangan tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan hewan di bawah pengawasan ataupun di luar pengawasan. Dikarenakan secara logika, hewan tidak mempunyai akal layaknya manusia. Dan apabila hewan tersebut dirawat dan dipelihara dengan kasih sayang, yang seharusnya itu merupakan hal yang terpuji karena secara tidak langsung sudah menjaga dan melestarikan hewan tersebut. Yang keempat, korupsi. Dalam RUU ini, pelaku korupsi hanya dihukum 2 tahun penjara. Berbeda dengan KUHP yang sebelumnya. Pada KUHP sebelumnya, pelaku tindak pidana korupsi paling sedikit yaitu 6 tahun hukuman penjara. Pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dihukum dengan hukuman yang setegas-tegasnya, bukan yang selama-lamanya. Seperti yang dikutip dari hadis sahih yang berbunyi dan bersumber dari Samurah bin Jundab. Ia berkata, dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutupi kesalahan, maka ia sama dengannya, yaitu koruptor juga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, penista agama. Dalam RUU KUHP disebutkan tentang penodaan agama, seorang bisa dipidana selama 5 tahun lamanya. Hal itu berlaku bagi orang yang menyiarkan, menunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskan melalui kanal elektronik. Dari hal tersebut, bagaimana cara masyarakat mengetahui bahwa adanya pelanggaran apabila yang menyiarkan dapat dipidana? Terlebih negara kita adalah negara kesatuan, ada banyak perbedaan antar agama, maka dari itu setiap penista agama yang berhak dipidana adalah yang membuat penistaan itu, bukan orang yang menyebarluaskan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, bisa di-chat melalui teman-teman dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.